Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Idul Fitri 1441 Hijriah bagi yang merayakan. Dan sebelum aku minta maaf, sekali lagi ingin mengingatkan tugas harap segera dilengkapi, baik tugas yang di Google Classroom maupun yang mendapat remedial tugas terstruktur. Oke, dengan deadline yang sudah ditentukan. Dan sebelum kalian melanjutkan video ini, aku kasih tahu bahwa di deskripsi box video ini udah tertera poin-poin tentang materi, kisi-kisi, ujian kenaikan kelas. Jadi kalian bisa skip videonya kalau kalian mau baca lewat modul-modul yang udah di-share sebelumnya. Oke, tentang kisi-kisi ujian kenaikan kelas, ini sebelumnya udah aku pernah jelasin ya tentang teknis UKK sama jumlah soalnya. Bagi yang lupa lagi, mau aku ulang. Jadi teknis UKK mata pelajaran produktif mulai semester di tahun ini, itu teknisnya adalah penggabungan gitu, digabung seluruh mata pelajaran produktif. Jadi kalian ujiannya di satu waktu dan cukup mengerjakan sekitar 40 atau 30 soal lah pokoknya. Jadi contoh ya, misal jumlah soalnya itu ada 30 soal. Nah, 30 soal itu dibagi jumlah mata pelajaran produktifnya. Jadi kalau misalnya kita pakai perumpamaan nih, 30 soal itu dibagi, berarti kalian jumlah mata pelajaran produktifnya ada 5 ya, sekitar 5, maka berarti ada 6 soal per mata pelajaran produktifnya. Nah, untuk APL dan interior ini sendiri, karena dia merupakan mata pelajaran gabungan antara perangkat lunak sama interior, jadi ibu bagi 2, 3 soal mengenai APL dan 3 soal lagi mengenai interior. Dengan soalnya itu, 1 tentang unsur pembentuk interior, 2 tentang material ornamen dan bahan finishing. Sip, kita lanjut ke konten utama dari video ini. Soal yang pertama dari APL, itu tentang block dan right block. Jadi kalian nanti bisa dapat tentang block atau bisa dapat tentang right block. Pokoknya soal pertama itu seputar ini. Dan konten yang ditanyakan itu terfokus pada kotak dialog saja. Jadi tolong dipahami baik kotak dialog di block maupun kotak dialog di right block. Nah, untuk kotak dialog di blog itu sendiri, kalian cukup fokus pada pemahaman di 2 poin saja. Yang pertama itu name atau penamaan blog, di mana aturannya untuk penamaan blog itu tidak boleh sama dengan nama blog yang sudah kita buat atau yang sudah ada selama dia masih di file yang sama. Selanjutnya di situ ada unit, kalian bisa atur unit blog. Misal gambar kalian dalam satuan sentimeter, kalian boleh kok unit bloknya itu berbeda dengan gambar kalian. Jadi di situ pengaturannya. Lalu yang kedua itu ada right block. Nah, untuk right block itu sendiri, ini fokusnya hanya pada search saja. Ya, sumber right blocknya itu sendiri. Di situ ada 3 yang akan dibahas. Ada block, ada entire drawing, juga ada objects. Gitu. Sip. Harap diperhatikan baik-baik untuk perbedaan dari pembuatan right block ini. Itu ada 3. Oke, yang pertama tentang block. Block adalah membuat right block berdasarkan objek block yang sudah dibuat. Gitu. Jadi dari objek block yang sudah ada untuk membuat right blocknya. Lalu untuk yang kedua itu ada entire drawing, membuat seluruh gambar yang sedang dibuat dalam file tersebut menjadi objek block. Pengertian entire itu seluruh ya. Lalu yang terakhir itu ada objects, di mana membuat right block dari gambar yang belum dijadikan objek block sebelumnya. Gitu. Sip. Itu untuk soal yang pertama.
Mari kita lanjut ke materi soal yang selanjutnya. Soal nomor 2 itu tentang plotting. Kalian bisa dapat soal tentang perbedaan metode plotting atau mendapat soal tentang perbedaan hasil plotting. Nah, untuk metode plotting itu sendiri itu ada 3 macam. Yang pertama ada plot model. Plot model ini yang biasa kita pakai dengan shortcut Ctrl P untuk print ya. Nah, ini merupakan plotting custom, jadi dia bisa berbeda-beda dan kita pakainya satu-satu gitu loh. Satu buat ngeprintnya, sheet 1, sheet 2. Jadi pengaturan antara sheetnya bisa beda-beda. Nah, yang kedua itu ada model space, shortcutnya MS. Mungkin sebelumnya kita belum pernah praktekin MS ini di kelas, tapi ini cukup kalian pahami aja. Kalau kalian mau nyoba juga boleh, searching tata caranya di YouTube. Jadi untuk model space ini itu adalah plot tanpa mengubah atau membedakan skala gambar. Jadi kalau misalnya kalian mau pakai model space ini, terus gambar kalian semuanya skala 1/100, terus ibu minta coba tolong buat print gambar skala 1/20. Nah, kalian gak perlu ngerubah skala gambarnya. Cukup kalian ubah ketika kalian mau ngeprint. Jadi gambar kalian ini tetap 1/100, tapi pas di print, kalian menggunakan model space atau MS tadi, dan atur skalanya di situ. Skala gambar 1/20. Nah, yang perlu kalian perhatikan adalah kalian menyediakan kop kosong, selalu menyediakan kop kosong. Jadi yang bisa diisi oleh gambar-gambar kalian nanti gitu, yang akan di model space. Dan yang terakhir itu ada publish. Publish ini tentang plotting banyak gambar keseluruhan dengan syarat ukuran kop semuanya sama dan dibuat berderet, dibuat menempel antara kop yang satu dengan kop yang lainnya. Oke, jadi untuk metode plotting ini yang perlu kalian pahami atau tekankan atau hafalkan itu adalah fungsi setiap metodenya. Kalian harus mampu membedakan fungsi dari setiap metode ini untuk apa. Lalu materi pilihan lainnya itu ada tentang pengaturan tampilan warna hasil plotting. Nanti kan pilihan gandanya ada 5 ya sebenarnya. Ada 5. Dan fokus yang dibahasnya itu juga ada 5 di video ini, itu tentang hasil plotting ya. Jadi tampilan plotting apa sih yang kalian mau, apa hitam putih, terus hitam putihnya gimana, atau abu-abu atau berwarna. Nah, di sini maksudnya. Jadi kalian harus mampu membedakan hasil plotting dan istilahnya. Oke. Sebenarnya ada 6 penentuan hasil gambar atau hasil cetak. Itu ada acad, tapi nggak ibu masukkan dalam pilihan. Tapi kalau kalian mau tahu, acad itu jadi benar-benar menampilkan hasil cetak gambar sesuai dengan yang ditampilkan di layar kerja. Jadi kalau misalnya layar kalian kuning, ya udah nanti keluarnya kuning juga. Itu berarti pakai acad. Nah, gimana dengan kelima hal ini? Mari kita bedakan. Untuk grayscale itu pekat atau tidak pekatnya warna hitam itu ditentukan berdasarkan layer yang kalian gunakan. Jadi kalau misalnya kalian pakai grayscale, warna yang munculnya gambarnya hitam dan dia mampu menunjukkan ketebalan warna hitamnya tergantung dengan warna layer yang kalian pakai, juga ketebalan layernya kayak gitu. Jadi semakin gelap warna layernya, maka semakin pekat juga warna hitam di hasil cetak gambar kalian. Nah, ini berkebalikan sama monokrom. Kalau monokrom, dia keluar hasil cetaknya juga semua garisnya warna hitam, semua garis gambar warna hitam, tapi dia
nggak ada perbedaan. Jadi ketebalan garisnya semuanya sama, meskipun di layer kita pakai beda-beda gitu. Di gambar kita pakai beda-beda layer, pakai beda-beda ketebalan. Tapi selama kita pakainya monokrom, ya ketebalan warna hitamnya tidak akan tampak gitu. Semua ketebalannya sama dan warnanya semuanya hitam persis, gak ada yang pekat atau nggak pekat. Nah, untuk DWF Virtual Pen atau Design Web Format ini biasanya dipakai sebagai DWF format web tadi untuk menentukan nomor pena virtual yang digunakan untuk memplot objek dari warna gambar yang dipilih. Terus ada fill pattern, ini plotting gambar sesuai dengan isi pola objek gambar. Jadi pattern ya, fokus pada patternnya. Terus ada screening. Nah, untuk screening sendiri di plotting gambar dengan penentuan intensitas warna objek yang kalian gunakan pada saat diplot. Semakin besar akan semakin cerah gambarnya, sedangkan semakin kecil intensitas warnanya maka akan semakin buram atau putih sama sekali, bahkan tidak terlihat gitu. Oke, next untuk soal nomor 3. Soal nomor 3 ini adalah tentang dasar 3D lanjutan di icon-icon SketchUp, dan kalian nggak perlu menghafalkan seluruhnya karena di pilihan itu hanya ada 5 icon yang akan muncul, jadi kalian cukup jelaskan dan pahami fungsinya gitu ya icon-iconnya. Di sini ada icon rectang, tadi yang pertama cara membuat rectang, terus ada pull up untuk mengisi bagian yang akan kita 3D kan, lalu ada offset, itu ada lambang offset, lalu ada lambang rotate ya untuk memutar objek, dan yang terakhir adalah icon scale ya, icon scale. Jadi tolong kalian pahami baik-baik kelima icon ini, silahkan dihafal. Itu untuk soal nomor 3. Next, lanjut ke soal berikutnya. Soal yang berikutnya itu tentang perancangan interior gedung. Nah, di unsur pembentuk interior, ini materinya tentang unsur pembentuk interior ya, itu kan ada banyak item, banyak banget, ada 7. Tapi tenang saja, karena konten yang bakal ditanyakan itu hanya seputar cahaya aja. Jadi contoh soalnya bakal kayak gini, misal ya, aku merancang lampu bola kristal sebagai lampu utama untuk penerangan di ruang keluarga. Nah, berdasarkan hal tersebut maka lampu bola kristal itu menjadi pencahayaan utama dan lain-lain. Maka jawabannya kalau misalnya berdasarkan soal yang tadi itu menjadi pencahayaan tugas. Sebenarnya pencahayaan utama benar, tapi istilahnya tuh nggak ada. Istilahnya yang benar adalah pencahayaan tugas. Kayak gitu. Jadi tolong dipahami ketiga pengertiannya karena bentuk soalnya itu kayak tadi contoh kasus gitu. Next, untuk soal selanjutnya, soal nomor 5 ya. Soal nomor 5 itu tentang material ornamen dan bahan finishing. Di sini perlu kalian pahami adalah kriteria material. Ingat, kriteria material itu ada 3, ada kriteria fungsional, kriteria estetika, dan kriteria ekonomi. Oke, untuk kriteria fungsional ini harap dipahami baik-baik. Di sini ada 5 kriteria fungsional. Dan yang perlu kalian pahami adalah maksudnya. Suitable itu artinya sesuai atau tepat atau ya sesuai dengan fungsinya. Jadi kalau misalnya kalian pakai material dan tidak sesuai dengan fungsi, berarti itu tidak sesuai dengan kriteria fungsional. Lalu ada durability atau durasi atau daya tahan, expirednya, jangka waktu penggunaannya, lama atau sebentar. Semakin lama ya semakin memenuhi kriteria fungsionalnya, kayak gitu. Atau kecuali kalau emang fungsinya itu ya udah cuman sementara doang, jadi kalau misalnya daya tahannya dalam durasi yang singkat juga nggak jadi masalah,
juga tidak apa-apa, tergantung tadi lagi ya suitable-nya, sesuai fungsi. Terus ada easy maintenance. Jadi easy maintenance ini udah emang harus banget, mudah perawatannya. Jadi kalau misalnya materialnya bagus tapi kalau susah dirawat ya bakal rusak juga, bakal habis, dan durasinya bakal sebentar tuh daya tahan. Terus safety itu harus aman, dan yang terakhir itu harus ada estetikanya. Nah, untuk estetik ini sendiri itu ternyata ada kriteria estetikanya. Kriteria estetika dari sebuah material itu terdiri dari 4. Ada color, pattern, tekstur. Dan ketiga ini, color, pattern, tekstur, itu memenuhi suitable design. Maksudnya dia itu harus sesuai dengan tema yang kita rancang gitu. Dan ingat, tidak hanya sesuai dengan tema, tapi tema ini juga harus sesuai dengan fungsinya. Lanjut ke kriteria ekonomi. Nah, untuk kriteria ekonomi di sini ada 2. First time cost, biaya pada saat pertama kita membeli material, atau kita mau pakai prinsip lifetime cost, biaya seumur hidup. Nah, untuk lifetime cost ini bisa jadi kalian tentukan ketika kalian membeli pertama kali material itu. Contoh ya, aku mau beli barang yang mahal aja sekalian nih. First time cost-nya kalian mau pakai biaya mahal, biar sekali keluar, sekali mahal, tapi nggak ganti-ganti terus untuk selamanya. Tapi bisa juga kalian first time cost-nya pakai biaya murah aja nih. Nah, itu tergantung kalian lagi tadi ya, tergantung kemampuan. Nah, untuk soal nomor 6, soal terakhir itu kontennya yang ditanyakan adalah klasifikasi material. Jadi kalian bisa cari contoh sebanyak-banyaknya dari klasifikasi material ini. Itu ada 6, ada dari material alami, alami olahan, sintetis, siap pakai, aksesoris, dan bahan finishing. Nah, untuk material alami ini benar-benar dari alam, benar-benar dari alam banget. Itu berasal dari makhluk hidup juga, bahkan contohnya dari pepohonan ya, dari hayati biasanya. Itu kayak batuan, kayu, bambu, rotan, dan lain-lain. Nah, ada di sini material alami olahan. Alami tapi dia udah ada perubahan. Contohnya kayak gipsum, kayak gitu ya. Anyaman bambu. Nah, itu berarti alami olahan. Nah, terus yang ketiga itu ada material sintetis. Fokus pada material sintetis. Sintetis itu artinya buatan ya. Artinya buatan. Jadi contohnya di sini ada HPL atau PVC, pipa PVC, polimer atau plastik gitu, melamin, dan lain-lain. Akrilik juga masuk ke material sintetis. Lalu selanjutnya ada bahan siap pakai. Ini benar-benar tinggal kalian pakai, nggak perlu kalian olah-olah lagi, nggak perlu kalian potong dan lain-lain. Itu contohnya adalah karpet, atau bisa juga tuh penutup dinding, wall covering, kayak gitu-gitu. Terus yang kelima itu ada aksesoris. Aksesoris di sini itu adalah hardware ya. Jadi dia bahan pelengkap yang digunakan untuk menempelkan, merekatkan, menguatkan. Ingat, menempelkan, merekatkan, menguatkan. Jadi itu biasanya ada di bahan-bahan elemen kayak paku, sekrup, baut, engsel, handle pintu, bahkan kayak gitu. Dan yang terakhir itu ada bahan finishing. Bahan finishing ini itu bahan penyempurna, bahan penyelesai. Nah, bahan finishing ini merupakan bahan yang digunakan untuk melindungi, ingat ya, pengakhir, melindungi permukaan bahan utama, dan digunakan untuk memperindah tampilan desain, biasanya kayak cat, terus ada vernis, pelitur, melamik, dan lain-lain. Sip, segitu aja video dari Ibu, mudah-mudahan bermanfaat.
dan harap diulang. Dan sekali lagi aku minta maaf, tugas harap segera dilengkapi ya. Semangat belajar, pokoknya tetap jaga kesehatannya dan jangan lupa selalu berdoa. Oke, segitu aja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.